Ternyata ini rahasia pakan yang bisa membuat bakalan muda tetap sehat, tulangan kuat, dan mudah gemuk cepat tanpa obat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang langkah sederhana membuat badan sapi gemuk berisi, postur tulangan kaki anti keropos, dan leher bokong cepat berukuran besar mengembang. Simak selengkapnya seperti apa untuk perawatan yang benar ataupun resep pakan yang bisa menghasilkan postur tulangan kaki lebih kuat, tebal, anti cindera, sampai ke bagian bodi badan leher bokong lebih berisi menyerupai beton ataupun berisi tebal. Seperti halnya di bagian depan saya ini ada spek bakalan dengan potensi leher, badan, dan bokong sampai ke bagian tulangan kaki lebih besar dan kuat. Saya perlihatkan ada di bagian depan saya ini. Di bagian toples juga salah satu bahan yang andalan di sini bisa membuat tulangan kaki anti keropos lebih kuat dan lebih tumbuh besar. Nih saya jelaskan. Nih seperti ini teman-teman. Untuk vitaminnya berwarna putih. Untuk manfaat yang pertama saya perlihatkan juga dari jenisnya ataupun warnanya lebih dekat. Bisa mempercepat pertumbuhan, pembesaran ataupun meningkatkan pertumbuhan lebih maksimal untuk kelas-kelas pedetan maupun bakalan muda. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan nafsu makan dan stamina lebih fit ataupun menjaga kesehatan. Dan untuk yang ketiga ini bisa membuat postur tulangan kaki lebih kuat ataupun anti keropos, bisa mengobati, mengatasi lumpuh ataupun cedera akibat kepleset ataupun akibat tergelincir di lantai kandang. Untuk jenisnya sendiri mengandalkan dari vitamin premix. Vitamin premix itu kegunaan yang lainnya juga bagus untuk sapi betina, yaitu bisa meningkatkan produksi susu ataupun menambah kualitas susu lebih bagus, melimpah. Ini cocok untuk sapi-sapi perah, FH ataupun sapi yang baru saja melahirkan, untuk ambingnya itu tidak montok ataupun supaya lebih berisi. Harganya sendiri 24 atau 25.000 per kemasan, beratnya 1 kilo. Dan untuk tempat vitaminnya ini itu sudah pasaran di toko-toko pakan ternak, utama pakan sapi ataupun pakan-pakan ternak konsentrat kambing, sapi, itu sudah menyediakan jenis vitamin seperti yang saya pegang ini atau premix gitu. Harganya di bawah 30.000. Kemudian untuk bahan yang kedua ini di bagian karung yang berwarna putih, ada coraknya, ini ada 2 karung. Saya jelaskan di bagian sebelah sini yang sudah dibuka. Ini manfaatnya ke sapi itu bisa membuat kualitas daging dan postur bokong leher lebih berisi ataupun bisa membuat berukuran lebih besar, mengembang. Ini juga cocok untuk sapi-sapi pedaging potong karena untuk jenisnya dan biayanya lebih terjangkau, memadat nih postur daging loh. Seperti ini untuk jenisnya, lebih tepatnya mengandalkan dari limbah
ataupun kulit padi yang sudah diselit, sudah dihaluskan. Bekatul, ini harga 1.500, kualitas kasar, kualitas bagus 3.000, 2.500 itu sudah menghasilkan kualitas yang lebih halus. Sebagai pakan alternatif juga bisa membuat postur itu di bagian-bagian tertentu lebih padat, berisi dan lebih tentunya besar ataupun memudahkan memperbesar, mengembangkan. Ini dari jenis bekatul. Sedangkan bahan yang ketiga ini di bagian tong tertutup, ini saya buka dulu. Ini ada apa di bagian dalamnya. Seperti itu. Ini saya ambil sedikit di wadahnya ini, nanti saya akan pindah ke bagian luar biar lebih enak untuk menjelaskannya. Nah, ini vitamin tadi. Untuk bahan yang ketiga, ini seperti ini, saya zoom. Campurannya banyak sekali, ini kelihatan. Kurang lebih ada 12 macam. Atau lebih tepatnya memanfaatkan dari fermentasi pakan jadi, konsentrat pilihan ataupun konsentrat campuran berbagai macam bahan. Untuk harganya sendiri ini bervariasi, mulai harga terendah sampai harga yang maksimal. Harga terendah per kilonya 5.000, per saknya 150. Harga standar itu 180, per kilonya 8.000, 199.000 sampai ke 200 lebih, ataupun per kilonya sekitar 10.000 lebih juga. Lebih tepatnya dari produksi Prima Fit Belitaran, lur. Ini andalan di kandang sini itu konsentratnya menerapkan produksi dari andalan Blitar dengan menghasilkan seperti ini. Postur-posturnya saya perlihatkan ke bagian belakang, dari spek postur badannya, tulangan kakinya, sampai ke postur bokong dan postur-postur lehernya. Nih seperti ini saya perlihatkan ke bagian samping dulu, dari kelas Malbornya sampai ke bagian belakang bokong lebih berisi, kanan kiri juga lebih dapat. Ini sudah kelihatan membentuk bokong semok, bokong semongko. Postur tulangan kakinya juga seperti ini, tebal, kuat, tegak, berkat menerapkan dari bahan yang saya sebutkan tadi, yaitu vitamin premix yang berwarna putih. Kemudian untuk bakalan ataupun kelas bakalan pedetan muda, ini speknya seperti ini. Karena duduk tidak terlalu kelihatan, cuma untuk postur badannya sudah kelihatan mengembang, berisi, berkat menerapkan pakan-pakan yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk tahap perawatan supaya kedepannya ternak teman-teman itu seperti di kandang sini, sehat, kualitasnya bersih, terawat, itu sangat simpel sekali. Ini saya perlihatkan ke bagian sebelah sini dulu. Untuk perawatannya sendiri itu selain dari pola pakan teratur, dari pola kandangnya juga harus bersih, dari kesehatan badan sapinya juga harus terawat. Contohnya seperti di depan saya ini ada 4 bakalan dan kelas sapi dewasa muda ataupun dewasa besar. Itu kualitas bulunya ini seperti ini, halus, kemudian tidak rontok. Selain tidak rontok juga lebih kita lihat itu mengkilap, bersih, tidak ada kotoran yang menempel seperti nibelnya ataupun letongnya, berkat rutin memandikan. Untuk waktu yang tepat untuk memandikan sapi itu di musim kemarau. Seperti kali ini untuk cuacanya lumayan cerah, tapi menurut saya tidak terlalu bagus untuk memandikan sapi. Yang paling bagus tepat itu kalau cerah jam 7. Nanti kita mandikan menggunakan jenis sampo ataupun jenis pembasmi kutu. Karena biasanya untuk ternak kita kelihatan sehat, tapi di bagian bulunya ada jenis penyakit kutunan ataupun penyakit kulit sejenis dari ketombe, gudiken. Supaya hilang, supaya bersih, itu caranya sangat simpel, yaitu dengan cara kita memandikan di pagi hari, dicerah. Pokoknya cuaca harus cerah, panas yang full. Itu sangat bagus untuk memandikan dan menjemurnya, supaya kualitas air yang kita mandikan itu cepat kering, ternaknya tidak mengalami demam ataupun mengalami kedinginan dengan cara kita menjemurnya. Dan waktu penjemuran sendiri tidak harus lama-lama, kita jadwalkan
sekitar setengah 7 kita mandikan. Nanti selesainya jam 7. Jam 7 sampai jam 8 itu kita jemur. Kemudian kita masukkan ke kandang sekitar jam setengah 9. Setelah itu kita beri makan alternatif atau makan comboran yang teman-teman terapkan, ataupun diberikan minum secukupnya. Setelah itu langkah yang berikutnya kita pijat, ataupun pas waktu kita mandikan itu kita pijat di bagian tubuhnya supaya kuat, sehat, tidak mengalami kesleo ataupun yang lainnya, mencegah supaya tulangannya itu tidak mengalami cedera ataupun sebagainya. Seperti ini untuk postur-posturnya juga kelihatan mengkilap bersih, itu berkat rutin memandikan 1 minggu 2 kali. Untuk perawatan kandang di sini sudah bersih teman-teman. Cuma ada beberapa kotoran ibal yang baru saja dikeluarkan dari sapinya, jadinya juga kotor lagi. Cuma untuk pembersihan kandang yang teratur itu ya harus setiap hari, tidak harus kita jadwalkan. Kita lihat di kandang itu nibalnya banyak, kotorannya banyak, langsung kita bersihkan menggunakan jenis sapu korek. Di bagian sebelah sana ada dari scrubnya juga ada. Scrub itu sebagai pembersih yang di bagian melekat di bagian pojokan ini, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk bahan-bahannya yang pengen teman-teman terapkan ataupun tiru di kandang sini, saya jelaskan ulang. Yang pertama ini dari konsentrat tadi, seperti ini konsentratnya. Yang kedua dari vitamin yang di bagian toples itu berwarna merah itu. Ketiga dari bekatul yang berada di karung tadi. Untuk manfaatnya sendiri dari 3 bahan yang saya perlihatkan itu sangat bagus sekali. Dari pertumbuhan bisa mencepatkan perkembangan, pembesaran, ataupun menguatkan tulangan kakinya itu tidak mengalami kropos, ataupun mencegah supaya tulangan kaki lebih kuat, tahan terhadap penyakit, ataupun tahan terhadap penyakit seperti jenisnya kesleo ataupun jenis-jenis yang sering mengakibatkan ternak kita, khususnya di kelas pembesaran ataupun kelas pedetan itu mengalami jenis-jenis dari tulangannya tidak kuat. Supaya kuat, sehat, kedepannya tahap pembesaran itu aman, tidak ada halangan ataupun hambatan, bisa memberikan vitamin seperti yang diterapkan di sini, seperti ini. Yang pertama ini dari kelas pedetan ini sudah berdiri. Posturnya dari bokongnya juga seperti ini, kelihatan mengembang. Untuk bahan-bahannya sendiri ini saya jelaskan ulang, sudah ada 3, cuma yang belum hadir ataupun belum datang itu yang bisa mengembangkan gembloh nih badan, ataupun bikin gembel itu lebih besar dan lebih kelihatan bagus, seperti yang dari Malbornya itu berkat menerapkan dari jenis limbah kulit ataupun jenisnya dari ampas tahu. Ampas tahu harganya sendiri itu per tong putih. Kalau untuk beratnya saya kira-kira saja itu sekitar hampir 4 kilo 5 kiloan 10.000. Ya cukup terjangkau untuk pakan harian, karena untuk beratnya sampai seperti itu. Kemudian seperti ini untuk hasilnya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.